Selamat pagi, saya Erikson Oktatemurami. Saya adalah guru di SMP Negeri 1 Lembakara. SMP ini terletak di Kabupaten Sumba Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 di LPTK Universitas Negeri Malang. Dan hari ini saya akan melaksanakan praktek ujian kinerja di kelas 7A pada materi interaksi sosial dan submaterinya tingkatan norma. Selamat menyaksikan. So if you're gonna break my heart, just break it. And if you're gonna take your shot, then take it. Take it. And if you made up your mind, then make it. Make this fast. If you ever love me, have mercy. Oke, selamat pagi. Ya, semua sudah kalian siap untuk belajar? Sudah. Buku cetaknya sudah ada ya? Sudah. Bahan ajar yang kemarin Bu Guru pagi? Sudah. Ya, oke. Semuanya dikeluarkan dari tas kalau ada. Sudah? Oke. Ya, oke. Sebelum kita melangkah lebih jauh, absennya. Oke, lumayan banyak yang alfa ya? Ya, Pak. Tidak apa-apa. Tapi teman-teman yang hadir ini sudah bisa mewakili semangat dari teman-teman yang tidak hadir ya? Iya. Ya toh? Oke. Nah baik, anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, kita mulai dengan doa dulu. Ya toh? Oke. Saya lebih doa? Boleh, mari. Terima kasih Tuhan, kalian pasti memberi kami. Tolong dicek dulu kerapiannya. Kebersihan kelas. Sudah ya? Hah? Ya, oke, terima kasih ya. Teman-teman sudah menjaga kebersihan kelas dengan baik. Kemarin Kemarin lomba kebersihan kelas juara berapa? 3. Hah? Juara 2 ya? Oke, tangan dulu. Juara 2 ya? Oke. Dipertahankan dan lebih ditingkatkan lagi supaya nanti dapat juara 1. Harus berusaha dapat juara 1. Begitu. Nah, berarti semua kelas, semua anggota kelas harus kompak untuk bisa menjaga dan mempertahankan dan meningkatkan itu kebersihan kelas ya? Oke. Ya anak-anak supaya lebih semangat, kita langsung dengan games dulu. Ya? Bisa ya? Bisa, Pak. Oke. Ayo berdiri semua, kita buat setengah lingkaran. Ya oke. Tepuk semangat. Oke, kita akan mulai gamesnya yang namanya berhitung 1, 2, 3. Tapi kelipatan 3-nya kita ganti menjadi masih ingat toh? Ya, Pak. Kan sekarang lagi tren itu. Kamu nanya ya, itu? Itu lagi tren. Wow, dia. Tapi dia punya gaya seperti apa kita tidak tahu lagi ya. Nah, kita mau coba tiru itu kita masukkan dalam kita punya belajar ya, supaya kita belajarnya menyenangkan. Sudah siap? Sudah siap? Sudah. Oke. Berhitung mulai, Risti. 1, 2. Wow. 1. Salah.
Konsentrasi. Ulang, roda. 1, 2, wow. 4, 5, wow. 7, 8, wow. 10. 11. Oke, kembali duduk kembali. Tepuk tangan dulu. Ya, anak-anak, setelah kita bermain game, sekarang kita akan masuk pada pembelajaran. Sebelum kita masuk pembelajaran, ada beberapa pertanyaan yang guru mau tanyakan ke kalian. Ya, di sini di depan ada 3. Apakah manusia Ya, pertanyaan itu. Apakah manusia bisa mampu hidup sendiri? Tidak. Kira-kira alasannya? Karena manusia. Hah? Karena manusia membutuhkan orang lain. Oke, yang lain? Karena saya juga tidak manusia. Karena sepi kalau tidak ada Manusia lain. manusia lain. Apa lagi? Hah? Marvel? Manusia tidak bisa kerja sendiri. Tidak bisa kerja sendiri. Oke, saya tanya Marcel, yang jawab Sela ya. Oke, lanjut. Yang lain, terima kasih. Sebelumnya di pause dong. Ya, anak-anak. Setelah kita melaksanakan persepsi, kita masuk pada langkah berikut, yaitu masuk pada langkah tujuan. Nah, hari ini yang menjadi tujuan kita belajar ada 5. Ya. Coba dibaca. Yang nomor 1, Freya. Setelah menerapkan model pembelajaran berbasis masalah atau PBL, siswa dapat menjelaskan alasan terbentuknya suatu lembaga sosial dengan lembaga sosial? Oke, yang terakhir. Sebastian. Setelah menerapkan model pembelajaran berbasis masalah PBL, siswa dapat menyajikan hasil kerja tentang pengaruh interaksi sosial terhadap pembentukan lembaga sosial dengan Oke, tepuk tangan dulu. Ya. Itu yang menjadi tujuan kita belajar hari ini ya. Untuk teman-teman lebih tahu lagi, supaya lebih paham lagi tentang tingkatan itu, mari kita mulai pembelajarannya dengan model yang pengurus sudah siapkan. Tadi teman-teman baca, kita menggunakan model pembelajaran berbasis masalah. Oke. Sebelum kita masuk pada langkah-langkah selanjutnya, langkah pertama itu tentu kita akan masuk pada teman-teman, saya giring dulu untuk fokus pada yang namanya masalah. Ya, oke. Coba lihat di slide ini. Ini gambar apa nih? gambar siswa Siswa sedang membuang sampah. sampah. Pertanyaan selanjutnya, ini apakah suatu perbuatan yang perlu kita tiru kah? Perlu kita tiru ini perbuatan? Kira-kira kalau misalnya tindakan ini tidak dibuat, apa sanksinya? Itu akibatnya. Tapi sanksi kalau kita tidak melaksanakan bersih-bersih. Kena marah dari guru, itu kalau di sekolah. Kalau di rumah kena marah dari orang tua. Oke. Ini patut kita tiru ya? Apakah gambar ini merupakan tindakan yang patut dipuji? Roda? Chris? Apakah tindakan ini perlu ditiru kah? Tidak ya? Oke. Ada yang berpendapat lain? Atau ada yang mau berpendapat tentang gambar ini? Kalau ini tindakannya, kira-kira menurut kalian apa sanksi yang pas untuk anak ini? Mas keluar dari sekolah. Ya. Kira-kira yang pertama dikasih keluar, dihukum. Hukum apa? Hukum gantung kok? Tidak. Berlutut. Bisa juga kena skors. Ya, tahu skors? Disuruh jangan datang sekolah dulu selama berapa hari gitu. Ya, untung info guru dia panjang sabar. Untung info guru dia panjang sabar. Kalau dapat saya antara maka. Oke. Kira-kira sampai di sini ada pertanyaan? Oke, kalau gitu kita masuk pada langkah yang berikut. Kita bentuk dalam kelompok ya.
Oke, silakan bergabung di kelompoknya masing-masing. Kelompok 1, kelompok 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Silakan. Oke. Sudah? Ini kelompok 7, kelompok 8 ya. Ya, kelompok 5, kelompok 6. Kelompok 2, kelompok 3. Ya, kelompok 1, kelompok 2. Baik. Anak-anak semua sudah kebagian LKPD-nya? Ya, sekarang kita buat kelompoknya kecil saja. Itu tujuannya supaya teman-teman banyak yang aktif. Dan juga kalau aktifnya teman-teman banyak, berarti untuk mendapatkan nilainya besar. Begitu ya? Karena Pak Guru akan menilai kalian melalui kalian punya keaktifan dalam berdiskusi sebentar. Dan juga jawabannya akan kita maju untuk presentasi sebentar. Ya, seperti biasa ya. Oke. LKPD-nya jelas di situ. Jelas LKPD-nya. Nanti ada teksnya dulu, dibaca dulu teksnya. Lalu setelah itu berusaha untuk menjawab pertanyaannya, jangan lari jauh dari teks yang ada. Begitu. Bisa? Bisa ya? Waktu kita dalam berdiskusi 15 menit. Ya. Ya dari sekarang. Pertanyaannya kan hanya 5 toh? Ya, satu pertanyaan usahakan 3 menit sudah bisa selesai. Oke, silakan. Sini. Ini kan pertanyaannya toh? Pertanyaan simpel sini. Kamu baca dulu ini teksnya. Lalu gampang sudah dalam memberikan jawaban di sini. Begitu sih. Dikerjakan dulu di sini. Nanti kalau sudah baru dituangkan ke sini. Kalau sudah panggil Pak Guru saja untuk Pak Guru bantu. Jangan langsung jawab di sini. Sebisa mungkin. Kalau ada ini kertas kosong dulu. Ada kertas kosong. Oke. Selamat pagi Pak Guru, selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Nomor 1, masalah apa yang terdapat pada bacaan di atas? Meludah sembarangan bisa membahayakan orang lain. Nomor 2, norma apa yang diangkat pada bacaan di atas? Cara. Nomor 3, apa sanksi yang didapatkan jika melanggar norma tersebut? Bagaimana risiko yang didapatkan ketika melanggar norma tersebut? Bagi mereka yang melanggar akan dikenakan sanksi sosial berupa teguran. Yang kedua, risiko yang didapatkan adalah kita diperingatkan untuk tidak meludah sembarangan dan tidak boleh mengulangi kesalahan tersebut. Nomor 4. Mengapa kita perlu menaati norma tersebut? Karena meludah sembarangan bisa menyebarkan penyakit menular. Sebaiknya jika kita ingin meludah, ludahlah pada toilet atau gunakan tisu tebal. Bungkus yang rapi dan buang ke tempat sampah. Kemudian gunakan hand sanitizer untuk membersihkan tangan. Lanjut, nomor terakhir. Nomor 5, sikap-sikap apa yang perlu dikembangkan setelah membaca bacaan di atas? Yang pertama, jangan meludah sembarangan di tempat umum. Yang kedua, jangan menyeka mulut dengan tangan sehabis meludah. Yang ketiga, meludahlah pada toilet. Yang keempat, gunakan tisu sehabis meludah. Oke, tepuk tangan dulu. Silakan kelompok 2 memberikan perbandingan jawaban.
Nomor 1, masalah apa yang terdapat pada bacaan di atas? Meludah sembarang bisa membahayakan orang lain. Nomor 2, norma apa yang diangkat pada bacaan di atas? Norma kelakuan. Yang ketiga, apa sanksi yang didapatkan jika melanggar norma tersebut? Bagaimana resiko yang didapatkan ketika melanggar norma tersebut? Yang pertama, bagi mereka yang melanggar akan dikenakan sanksi sosial. Menghormati disiplin. Nomor 1, masalah apa yang terdapat pada bacaan di atas? Adat dan kebudayaan Sumba Timur. Nomor 2, norma apa yang diangkat pada bacaan di atas? Adat istiadat atau customs. Apa sanksi yang didapatkan jika melanggar norma tersebut? Bagaimana risiko yang didapatkan ketika melanggar norma tersebut? Bagi anggota masyarakat yang melanggar adat istiadat, maka ia akan mendapatkan sanksi sesuai dengan adat masing-masing. Dan bagi anggota masyarakat yang melanggar norma tersebut akan mendapatkan resiko yaitu bisa diasingkan dari tempat tinggalnya dan juga diberikan hukuman sesuai dengan apa yang telah ia perbuat. Nomor 4, mengapa kita perlu menaati norma tersebut? Norma tersebut mempunyai dasar yang sama yaitu memberikan petunjuk bagi tingkah laku seseorang yang hidup dalam masyarakat. Nomor 5, sikap-sikap apa yang perlu dikembangkan setelah membaca bacaan di atas? Pertama, kita harus melestarikan adat dan kebudayaan kita. Kedua, selalu menaati peraturan-peraturan yang ada di masyarakat. Yang ketiga, selalu menghormati adat dan budaya lain yang ada di sekitar kita. Ada yang mau ditanggapan? Sekian dan terima kasih. Ya, oke. Sekali lagi tepuk tangan untuk kita semua. Ya. Terima kasih ya teman-teman sudah aktif dalam diskusi. Sekarang kita masuk pada yang terakhir yaitu kesimpulan. Ya, siapa yang bisa berikan kesimpulan? Oh, banyak ya? Oke, saya mulai dari Marcella. Menurut Marcella apa kesimpulannya yang bisa diambil? Semakin banyak kebutuhan, semakin memaksa kita membuat aturan. Oke, semakin banyak kebutuhan memaksa kita semakin membuat aturan atau norma, betul. Tepuk tangan dulu. Siapa lagi tadi? Freya. Mencintai budaya adalah sikap terbaik dalam menghargai leluhur. Oke, mencintai budaya adalah hal terbaik dalam menghargai leluhur, betul. Alsi. Dalam memenuhi kebutuhan kita harus memiliki aturan agar tetap damai. Oke, tepuk tangan. Harus memiliki aturan supaya damai, betul. Siapa lagi? Sarti. Sejak dini, budaya antri harus ditanamkan sedikit. Oke, antri ya. Ya, anak-anak ini yang paling penting. Di negara barat, mereka tidak peduli dengan tidak peduli dengan kau pandai matematika atau menghitung. Mereka lebih peduli kalau Anda tidak tahu antri atau tidak mau antri. Dalam antri anak-anak itu banyak pelajaran yang kita dapatkan. Menghargai, ya toh? Menghormati. Anda bayangkan teman-teman sudah baris sudah lama di sini tiba-tiba saya serobot, sama di depan. Betapa Anda bayangkan sikap atau perasaan dari orang-orang yang teman-teman melanggar tadi. Ya toh? Ya, Pak. Oke. Lanjut.
Vanessa dulu. Meludah sembarangan sangat buruk dan fatal jika dilakukan. Oke, ini tentang budaya meludah. Oke, tepuk tangan dulu. Tuh. Sebaiknya kalau meludah tuh jangan sembarangan. Kalau masih bisa ditelan, telan saja. Oke, ya artinya jangan masa orang banyak tiba-tiba langsung meludah. Apalagi sekarang musim-musim corona tuh, itu sangat tidak baik sama sekali. Oke, lanjut. Siapa lagi? Masih berapa orang tadi? 3 orang. Mas 3 orang ya. Silakan Jom Bastian. Norma atau aturan membawa kehidupan sosial. Ya, norma sosial membuat kita semakin tentram, betul. Anjen. Sifat disiplin diri merupakan kunci sukses. Ya, disiplin merupakan kunci sukses, betul. Terima kasih banyak. Anak-anak saya pandai buat kesimpulan sekarang, Lanjut, yang terakhir. Kebutuhanlah yang membuat kita membutuhkan orang lain. Ya, kebutuhanlah yang membuat kita membutuhkan orang lain, betul. Ya. Jadi anak-anak, itu yang teman-teman sebutkan semua merupakan kesimpulan. Atau artinya teman-teman sesuatu yang teman-teman dapat dalam proses belajar tadi. Begitu ya? Oke, sekarang kita masuk pada evaluasi. Ya, silakan teman-teman, Pak Guru kasih waktu 2 menit untuk membaca dulu materinya. Membaca dulu materi tadi itu yang tentang ini, tingkatan norma. Kemarin kita betul dulu, Manfred. Silakan dibaca dulu materinya. 2 menit ya. Ya, ini. Sudah pos. Ada pos. Ini yang dibaca. Nomor. Ya, ketua kelas kumpul buku cetaknya. Kita masuk pada evaluasi. Sudah? Ya, silakan ambil kertasnya. Soalnya ada di depan. Kerja masing-masing ya. Silakan. Kerja masing-masing ya. Sudah? Oke. Dikumpulkan? Ya, oke. Ya, baik. Kita sudah selesai pembacaan kita. Pak Guru mau bertanya ke kalian dulu. Masih duduk? Nah, kira-kira tadi dari hasil kita punya belajar, bagaimana kalian punya perasaan? Yang paling menyenangkan yang bagian mana? Baca kelompok, diskusi, presentasi, ya. Kalau pas ice breaking? Tadi yang kita main games itu. Tenang, Oke, memang anak-anak kunci supaya kita bisa belajar dengan baik itu adalah kita harus dalam keadaan senang. Ya. Dan anak-anak tadi juga dari kita punya belajar tadi itu ada beberapa hal yang anak-anak perlu pakai dan ambil untuk kehidupan kalian. Yang pertama, tadi itu masalah yang diangkat oleh kelompok 1 itu jangan meludah sembarangan. Ya. Kita tahu sekarang lagi marak-maraknya virus. Nah, harapan saya yang keluar dari mulut itu cukup hanya kata-kata saja di depan orang lain. Kalau sampai meludah, kita tidak. Teman-teman pernah lihat orang yang bersin? Nah, ketika bersin itu banyak percikan
air ludah dari mulut itu keluar. Dan untung baik kalau dia sehat. Kalau dia tidak sehat, ada penyakit dan itu air ludahnya masuk kena ke kita. Maka kita akan kena yang namanya penyakit. Virus corona yang sekarang kita lagi serang itu juga masuk dalam mulut ini. Kalau itu keluar lagi ke orang lain, dia akan menyebar, toh? Jadi meludah sembarang itu adalah tindakan yang tidak baik. Tadi yang kedua lagi tentang budaya antri. Anak-anak Pak Guru omong tadi bahwa di beberapa negara besar budaya antri itu sangat penting sekali. Misalnya kita antri di Pertamina, ya toh? Kalian antri ambil HP di meja piket. Itu semua adalah antri. Anda bayangkan kalau misalnya sudah berjam-jam teman-teman menunggu di depan, tiba-tiba kau datang langsung serobot masuk di depan. Itu kan tidak bagus, toh? Ya. Itu juga menunjukkan nilai moral yang tinggi kalau misalnya kalian saling menghargai. Kalian melaksanakan antri itu. Ya. Tadi masalah yang ketiga adalah tentang melanggar tata tertib sekolah. Nah, sebagai anak sekolah kalian, sebagai anak kelas 7, teman-teman harus yakin bahwa kalian harus menanamkan sikap perilaku disiplin itu dari sejak dini atau sejak di kelas 7 dari sekarang. Ya, Pak. gitu ya. Lalu tadi ada budaya. Nah, kita sebagai manusia yang bersosial atau manusia yang sosial harus menjaga atau melestarikan yang namanya nilai-nilai budaya. Karena kita ada generasi penerus ini. Tadi bilang ada yang memberikan kesimpulan tadi, menghargai budaya itu sama dengan cara terbaik untuk kita menghargai leluhur. Ya toh? Nah, itu beberapa pesan moral atau teman-teman nilai dari kalian punya belajar hari ini. Ya. Terakhir lagi sekarang Pak Guru akan membacakan kelompok terbaik tadi. Ya. Dan juara 1 adalah kelompok 8. Oke. Lanjut. Silakan maju. Kalau begitu yang memberikan hadiah untuk kelompok 3, saya minta Vanessa. Ya. Ya, berikan aplaus untuk kelompok 3. Marvel. Untuk kelompok 2. Jangan buka dulu. Dan kelompok 1, ya, kelompok 2 mana juara 2 tadi? Ya. Yang terakhir, Sela. Ya. Oke. Sabar, kita foto bersama dulu. Tidak, ya yang nomor juara saja. Di situ. Oke. Ya, silakan kita masuk pada menutup anak-anak. Tadi yang berdoa Sela ya? Sekarang siapa lagi? Laki-laki. Ya, laki-laki. Yang sendiri laki-laki maju. Pak Guru juga maju tuh? Pak Guru juga laki-laki, Pak Guru maju. Ayo, satu orang ya toh? Teman-teman, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak di atas bumi seperti di dalam surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Silakan. Siap. Arman.